Shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau bahas yang seru-seru. Kita mau bahas gimana apa yang dihadapin kebanyakan anak muda. Nah, saya Pastor Daniel Benjamin dan juga saya udah ada rekan anak muda dari Glow Youth Majestic nih. Namanya siapa? Perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama gue Joel Jonathan Malingkas dan ya gue berjemaat di Glow Majestic Kebayoran Community. Mantap. Dan seperti tadi saya bilang, kita mau bahas apa saja sih? Salah satunya yang jadi pergumulan anak muda yaitu waktu kita lagi nunggu namanya pasangan hidup. Waduh tuh kok kayaknya rasanya lama banget ya. Nah itu sebabnya hari ini saya pengen sharing-sharing dan saya kasih tema hari ini Joel, yaitu tetap berkarya selagi single. Sebelumnya kita berdoa yuk sama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya semua anak-anak muda ada di tangan-Mu. Dan Tuhan pakai anak-anak muda menjadi sebuah panah di tangan pahlawan dan panah itu dilesatkan dan mencapai targetnya. Dan Tuhan sendiri yang urapi setiap anak-anak muda yang takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, amin. Nah, Joel, saya lihat nih banyak anak-anak muda ya, mereka tuh galau waktu nggak dapet pasangan hidup. Rasanya tuh dunia udah mau runtuh, rasanya kok nggak ada semangat, rasanya kadang-kadang sekolah aja jadi nggak ada semangat. Ternyata kenapa? Waduh, saya hari ini bolos aja deh. Kenapa? Habis cewek yang gua taksir ternyata lagi sakit, jadi nggak masuk sekolah. Aduh, kayaknya nggak ada semangat. Nah, coba kamu kalau lihat anak-anak muda saat-saat ini, gimana sih perilakunya? Kalau lagi galau gara-gara belum dapat pasangan, gimana Ya, Jo? ya bagi anak muda banyak yang seperti itu, Sir. Banyak. Iya. Oke. Kita pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Waduh, jangan curhat dulu dong di depan. Nanti ya. Nah, tapi sebelum kita mau bahas lebih banyak ya, saya mau bagikan Alkitabnya bilang apa dulu dong buat kita, ya kan? Saya mau kupas dari Kejadian 24 ayatnya ke-14. Nah, ini ceritanya adalah Abraham punya bujang namanya Eliezer dan dia ingin atau dia disuruh untuk mencari eh, calon bagi Ishak anaknya. Dan di situ bujangnya ini berdoa dan akhirnya hamba itu di ayatnya yang ke-14 berdoa begini. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, teman-teman semua, anak-anak muda, dimanapun kalian berada, Alkitab bilang bahwa ketika hambanya Abraham diminta untuk mencari pasangan buat Ishak, dia nggak tinggal diam. Nah, dia cari cara, betul nggak? Nah, makanya hari ini saya ingin kuatkan anak-anak muda yang lagi galau, yang lagi rasanya durian run, apa namanya hidup ini kayaknya atap rontoh gitu ya, dan Tuhan nggak pernah dengar doa-doanya. Saya harus bilang tetap harus berkarya. Sama seperti bujangnya tadi, ya dia berdoa supaya apa? Ada hal-hal kreatif yang terjadi. Nah, jangan sampai kalau kalian lagi rasanya sendirian, kalian nggak berproduktif gitu loh. Ada banyak yang bisa kalian lakukan waktu kalian masih cari-cari nih. Nah, waktu kalian masih rasanya tuh butuh waktu ya. Jangan terlalu cepat-cepat juga dan jangan terlalu cepat comot-comot siapa yang jadi pasangan hidup ya. Apalagi pacaran hanya gara-gara lagi kosong nih. Kalau lagi kosong sendirian nggak ada yang ngajak nonton film, nggak ada yang ngajak nonton bioskop. Aduh, mendingan siapa aja deh yang mau ngajak gua mau jalan deh daripada makan siang sendirian. Tapi saya harus bilang harus produktif dan tetap pendidikan perlu dikejar. Banyak loh anak-anak muda gara-gara pacar ya justru ngambil jurusan yang bukan dia mau, tapi justru ngambilnya gara-gara apa? Karena ceweknya juga ngambil yang itu ya, ngambil kedokteran, juga mau ikut kedokteran. Lama-lama kita nggak bisa kedokteran, kita nggak kuat, perempuannya ceweknya lulus,
kitanya, yang cowoknya justru baru semester 2 udah menggap-menggap nggak tahan. Nah, hal-hal yang begini jangan sampai kejadian. Tapi firman Tuhan bilang, ayo kreatif dan lakukan apa yang kita bisa kembangin. Banyak loh anak-anak muda ya, yang hobinya bisa dikembangin. Yang kemampuannya harus bisa semakin diasah. Dan itu semua harus kita bisa jalanin gitu loh. Nah, Jo, kira-kira nih buat anak-anak muda sekarang, kemampuan apa yang bisa mereka asah supaya mereka tetap bisa berkarya nih di masa-masa milenial ini? Kamu punya tips-tips apa, Jo? Ya, buat teman-teman anak muda milenial sekarang udah benar-benar luas banget untuk explore hobi kita, untuk explore bidang pekerjaan yang akan kita raih nanti, bidang perkuliahan juga untuk yang masih kuliah, bahkan sekolah menengah kejuruan, SMK juga sudah makin banyak jurusannya. Saya harap kita bisa lebih fokus kepada masa depan kita ya. Bagaimana langkah yang kita harus ambil di masa muda kita untuk menentukan apa yang menjadi diri kita di masa depan nanti. Mantap. Nah, ada juga yang mulai bertanya nih, Jo. Ada satu orang nanya begini, kalau mengenai sosial media bisa nggak sih kita kembangin jadi sebuah karir, sebuah profesional? Gimana, Jo? Bisa nggak? Kalau yang model-model YouTuber, Instagram, terus dia jadi trendsetter, bisa nggak sih jadi profesional? Artinya ya bisa paling nggak dapetin uang jajan lah gitu. Bisa nggak? Untuk beberapa tahun lalu mungkin kita ragu ya dengan hal itu. Tapi untuk saat ini bahkan banyak contoh-contoh anak muda yang jadi top influencer di Indonesia yang aktif income-nya memang dari social media. Oke. Jadi bisa jadi salah satu alternatif. Iya kan? Sembari nunggu pasangan hidup. Nah, tetap berkarya, iya kan? Atau justru anak-anak muda bikin konten-konten tips-tips, ya kan, selagi single. Ya dong, daripada gigit jari doang, bikin tips-tips apa yang bisa kalian lakukan selagi single. Karena kalau udah pacaran juga ada juga loh jadi resikonya. Benar kan? Kalau udah punya pacar, ya, artinya apa? Belum tentu bisa lakukan hobi yang tadinya hobi motor. Ya nggak? Hari Sabtu mau kemana? Ke bengkel motor ah. Kalau udah punya pacar, aduh pengen ditemenin belanja, aduh repot deh. Motor jadi nggak keurus gara-gara ada pacar temenin belanja. Betul loh. Kalau udah mulai pacaran hari Minggu, iya kan pengen ke gereja, tiba-tiba pacarnya sakit gigi. Aduh, bukannya malah ke gereja, malah nemenin istilahnya sakit gigi gak kemana-mana. Nah, hal-hal yang begitu justru bisa jadi pusing kepala loh, ya kan? Makanya waktu masih single, kalian bisa manfaatin waktu sebaik-baiknya. Nggak selama-lamanya punya pacar itu enak semua. Banyak juga pengorbanannya, ya nggak? Jo punya pengalaman-pengalaman apa nih kalau waktu punya pacar? Nah, apa aja yang nggak enak? Nah, coba sharing-sharing. Wah, yang nggak enak mungkin kita sebagai anak muda belum bisa memanage waktu kita dengan baik. Jadi Gimana tuh? Kalau punya pacar, jadi manage waktunya agak-agak bingung gitu ya. Agak-agak bingung. Nah, coba gitu. Gimana ceritanya? Karena sebagai anak muda, kita juga punya beberapa tanggung jawab yang sebetulnya penting harus kita lakukan. Benar-benar tanggung jawab seperti mungkin bisa kegiatan di rumah, mungkin bisa sekolah, bisa juga ada kegiatan les, bisa juga mungkin sudah punya talent, bisa mengajar, mungkin yang sudah kuliah bisa bantu mengajar adik-adik kelasnya, dan banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan lain yang bisa dieksplor anak muda, tetapi mungkin nggak diambil langkahnya. Kalau tiba-tiba mamah kamu, orang tua kamu minta tolong nih kan, ternyata udah janjian sama pacar. Nah, mana yang lebih diprioritasin? Permintaan mama atau janjian sama pacar? Dua-duanya pernah terjadi. Gimana coba? Pernah mama jadi prioritas, pernah pacar juga jadi prioritas. Waduh. Oke, mana yang lebih baik?
Wah, orang tua dong. Orang tua. Oke. Jadi ternyata ya teman-teman jangan terbuai pengen punya pacar, pengen punya pacar. Nggak enak juga punya pacar, ada nggak enaknya maksudnya gitu. Makanya tadi Joel bilang bagus, ada manajemen waktu loh yang kita harus belajar. Iya kan? Nggak selama-lamanya pacar itu permintaannya kita penuhin. Nggak selama-lamanya dia minta apapun kita usahain. Kenapa? Karena belum tentu itu semua memang yang prioritas. Betul kan? Nah, kita harus tahu apa resiko-resikonya kalau pacaran. Nah, kalau lagi single-single, kita bisa bikin apa, Jo? Kamu bisa bikin apa waktu lagi single? Wah, kita bisa, contohnya bisa bikin konten sosial media begini. Nah, gara-gara nggak punya pacar gitu ya? Oh, enggak dong. Gara-gara kita sudah manage waktunya. Oh, manage waktu. Oke. Jadi malah bisa bikin konten dan bisa jadi berkat buat anak-anak muda. Oke. Jo, ada kata-kata terakhir buat anak-anak muda? Kasih semangat, kasih support buat anak muda. Iya, saya cuma menyampaikan buat teman-teman anak muda, biarlah kita selalu menjalankan hidup kita dalam tuntunan Tuhan supaya masa depan kita benar-benar ada di tangan Tuhan. Dari sekarang kita sudah kasih hidup kita untuk Tuhan, dan saya percaya pasti Tuhan yang tuntun langkah kita sampai kita dewasa nanti, bahkan sampai kita bertemunya nanti di sorga. Amin. Wow. Jadi kita akan ketemu lagi di program-program kita. Saat ini saya sama Joe lagi di Botanical Sanctuary di Pesona Alam, tempat yang oke banget. Kita juga rekomen anak-anak muda kalau mau hangout, kalau mau holiday, tempat ini oke ya, Jo ya? Ada apa aja fasilitasnya, Jo? Banyak sekali di sini, spot bikin video, spot foto, spot buat hangout, spot untuk nggak kemana-mana, even di hotelnya aja memang sudah nyaman, cozy seperti ini. Kita langsung dihadapkan ke beberapa gunung dan juga tenang kalau malam, tetapi ya buat teman-teman yang nggak biasa dingin, siapin mentalnya aja. Ada gym, ada swimming pool, Yes. billiard, Yes. bahkan ada gaming. Kita tadi main football ya. Ada Xbox juga. Ada Xbox juga. Jadi oke sih. Iya kan. Bisa ada pingpong, ada golf, juga ada badminton field. Jadi semuanya oke buat have fun. Juga tadi kita ke Lake House ya. The Lake House, tempat makan di siang hari. Tapi tempatnya keren-keren. Enak-enak. Dan juga itu yang Instagramable. Iya nggak? Makan-makan cantik tuh ada di situ. Jadi jangan lewatin kalau punya holiday, kalau you have a free time, spend time here. It's a recommended one. Okay? Alright. Kita sudahi topik kita dan pembicaraan kita hari ini. Dan God bless, anak muda tetap semangat. Bye-bye. God bless you.